Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar dari program studi pendidikan IPS kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang Indonesia termaksud negara sekularisme, ya, dikaitkan dengan pandangan ilmu filsafat. Nah, sebelum kita lanjut dengan tema pada kali ini, ya, izin yang terhormat, Bapak Abdul Haris Fatgi Hemko, MSI, selaku dosen pengampun ilmu filsafat. Nah, selanjutnya, apakah Indonesia itu termaksud negara sekularisme dengan dikaitkannya dengan pandangan ilmu filsafat? Nah, sebelum kita lanjut pembahasan tentang itu, kita mengenal dulu nih tentang sekularisme. Apa sih sekularisme itu? Sekularisme itu tuh dalam ilmu filsafat adalah pemahaman yang memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques berpendapat bahwa negara tuh harus netral terhadap semua agama, agar tidak ada satu agama pun yang mendominasi kebijakan publik. Dalam negara sekularisme, agama menjadi urusan pribadi warga negaranya, sedangkan hukum negara itu dibuat berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan hukum, bukan ajaran agama tertentu. Nah, bagaimana sih konteks yang ada di Indonesia? Nah, jika kita melihat konstitusi yang ada di Indonesia, terutama pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, ada perbedaan jelas dengan prinsip negara sekuler. Yang pertama itu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua itu negara itu tuh mengakui keberadaan beberapa agama resmi dan mengatur kehidupan beragama masyarakat. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu tuh ada negara yang mengharuskan penduduk untuk mencantumkan agama di identitas diri sendiri. Nah, dari situ Indonesia bukanlah negara sekularisme dalam arti penuh, namun Indonesia juga bukan negara agama seperti Vatikan atau Iran gitu, di mana hukum agama itu menjadi hukum negara. Nah, Indonesia bisa dipahami sebagai negara religius atau pluralis, negara yang menghargai peran agama dalam kehidupan publik sambil berusaha juga menjaga keberagaman agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, tujuan filosofi itu apa sih dari sudut pandang filsafat? Nah, yang pertama itu dari John Locke dalam Letter Correction Toleransi mengajarkan bahwa negara tuh harus melindungi kebebasan beragama tanpa berpihak pada suatu agama. Indonesia mendekati ini, namun tidak sepenuhnya, karena tetap ada pengakuan formal terhadap agama yang tertentu dalam pengaturan aspek keagamaan dalam kehidupan bernegara. Nah, yang selanjutnya yang dari pendapat dari Charles Taylor dalam filsafat modern berbicara tentang secularism of the religion, yaitu model sekularisme yang tetap mengakui identitas religius warga. Indonesia lebih dekat pada tipe ini, tidak menghapus peran agama, tapi mengaturnya itu agar kehidupan sosial tetap harmonis. Nah, yang ketiga itu ada Jürgen Habermas berbicara tentang post-sekularir society, yakni masyarakat modern yang tetap mengakui nilai agama di ruang publik, tetapi tanpa menjadikan sumber hukum tunggal. Indonesia dengan pluralitas agamanya juga merefleksikan konsep ini. Agama hadir di ruang publik tetapi dengan prinsip hidup bersama. Nah, selanjutnya itu Indonesia itu bukanlah negara sekularisme murni seperti Perancis ataupun Amerika Serikat. Namun Indonesia juga bukan negara teokrasi. Secara filosofi, Indonesia berada di jalur tengah, sebuah negara yang mengakui pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa, religious nation, tetapi tetap menjaga ruang untuk pluralitas kepercayaan. Dengan kata lain itu Indonesia adalah negara religius yang pluralis dan moderat.
yang berusaha untuk mencari keseimbangan antara iman dan kebebasan dalam kehidupan publiknya. Nah, sekian dari saya penjelasan pada tema video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.